Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai fonologi bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mahda Nurmaidah, yang kedua ada Nia Agis Susanti, ketiga ada Dwi Ika Fitri Hardianti, dan yang keempat ada Dela Dwi Destian. Konsep dasar fonologi bahasa. Menurut istilah, fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pon yang artinya bunyi, kemudian logos yang artinya ilmu. Dapat diartikan, fonologi merupakan bagian dari ilmu yang mengkaji bunyi. Kemudian, fonologi dapat juga diartikan sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi merupakan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Kemudian contoh dari fonologi. Kata yang pertama yakni panci, terdiri atas P, garing A, garing N, garing C, dan garing I. Kemudian ada kata lutut yang terdiri atas L, garing U, garing T, garing U, garing T. Selanjutnya fonem. Fonem adalah bunyi yang membedakan makna, merupakan bunyi terkecil yang berfungsi sebagai pembeda makna atau suatu satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan makna. Jumlah fonem bahasa Indonesia ada 24 buah, yaitu terdiri dari 6 fonem vokal dan 18 fonem konsonan. Kajian dalam fonologi juga mencakup transkripsi. Transkripsi merupakan pengalian tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, dan teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Klasifikasi bunyi. Berdasarkan bentuk penyajiannya, transkripsi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni transkripsi saksama dan transkripsi kasar. Transkripsi saksama melambangkan secara rinci setiap segmen bunyi yang berderetan. Transkripsi saksama dinilai lebih rumit dibandingkan dengan transkripsi kasar, dikarenakan terlalu banyak menggunakan lambang-lambang pada setiap perbedaan bunyi yang ada. Pengklasifikasian transkripsi berdasarkan objek yang dikaji dapat dibagi menjadi 4, yakni transkripsi fonetis, transkripsi fonemis, transkripsi morfemis, dan transkripsi ortografis. Berikut penjelasan secara singkat. 1. Transkripsi fonetis, yaitu penulisan pengubahan menurut bunyi ditandai dengan kurung siku. Yang kedua adalah transkripsi fonemis, yaitu penulisan pengubahan menurut fonem ditandai dengan kurung miring. Yang ketiga adalah transkripsi morfemis, yaitu penulisan pengubahan menurut morfem ditandai dengan kurung kurawal. Yang keempat, transkripsi ortografis, yaitu penulisan pengubahan menurut huruf dan ejaan bahasa menjadi tujuannya. Transkripsi fonemis dan transkripsi fonetis. Pengertian dari transkripsi fonemis adalah transkripsi yang menggunakan satu lambang untuk menggambarkan satu fonem, baik itu membedakan arti maupun yang tidak, tanpa memiliki perbedaan fonetiknya. Simbol fonetiknya ditulis di antara dua garis miring. Sedangkan pengertian dari transkripsi fonetis adalah transkripsi yang menggambarkan semua bunyi secara sangat teliti. Simbol fonetiknya ditulis dengan menggunakan dua kurung siku tegak. Pengklasifikasian bunyi bahasa Indonesia. Bunyi bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan mengandung pengertian serta makna yang mudah dipahami. Pada dasarnya, bunyi bersumber pada 3 hal, yaitu 1. Udara, 2. Artikulator atau bagian alat ucap yang bergerak, yaitu alat-alat ucap manusia yang mampu menghasilkan bunyi bahasa. Artikulator terdiri dari bibir bawah, gigi, lidah, dan seterusnya. Dan alat ini aktif saat berbicara. 3. Titik artikulasi atau
bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator, yang bersifat pasif ketika berbicara. Artikulasi ini meliputi bibir atas, gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.